Halo, sawadikap. Kembali lagi bersama dengan saya Jian di alur cerita film. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film Thailand yang baru rilis di tahun 2022 ini. Untuk film ini saya kasih nilai skor 7 dari 10 karena lumayan lucu dan sangat menarik juga ceritanya. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang pria yang memperkenalkan dirinya dengan nama Tai. Pakai Y ya guys, bukan I, jadi Tai. Dia bersama dengan temannya yang bernama Bit, Zo, Kung, dan Wen untuk menyelesaikan suatu misi. Mereka semua bekerja sama untuk mengambil lotre mereka yang hilang kembali. Scene pun flashback ke dimana si Tai ini orang yang suka bermain dengan catur dan dia pun menyukai teman satu sekolah wanitanya, tetapi teman sekolahnya itu tidak menganggapnya sama sekali. Hal itu dikarenakan Tai bukan anak orang kaya dan merupakan seorang siswa yang miskin. Tai merupakan seorang siswa yang suka sekali bermain catur. Tai bermimpi suatu saat dia akan menjadi orang yang kaya raya. Hal itu dikarenakan karena ia kasihan juga dengan ibunya yang mendapatkan suatu kecelakaan sewaktu ibunya berdagang. Ini ibunya Tai yang bernama Toy. Jadi ibunya Toy, anaknya Tai ya. Tai sudah tinggal oleh ayahnya semenjak ia masih dalam kandungan gara-gara wanita lain. Karena hal itu ibunya Tai pun berencana untuk bunuh diri dengan meminum cairan lantai dan cairan WC. Yang lucunya cairan pertama mengandung asam dan cairan kedua mengandung basa sehingga kedua cairan tersebut menjadi netral. Di saat bersamaan Tai pun lahir. Untuk mencari uang, ibunya Tai sehari-hari berkeliling untuk menjual lotre. Waktu itu lotrenya lumayan laris dan ibunya Tai tak sengaja melewati sebuah got yang masih terbuka di tengah jalan. Sampai akhirnya ibunya Tai tiba-tiba masuk ke dalam got dan menyebabkan pinggangnya geser. Karena sudah tidak bisa berjalan dengan baik lagi, ibunya Tai pun akhirnya beralih profesi menjadi tukang jahit baju. Karena hal itu, Tai pun akhirnya menggantikan ibunya untuk berjualan lotre sehabis dia pulang kuliah. Sampai suatu ketika ibunya Tai memberitahu kalau jangan menjual nomor yang ujungnya 69 karena tersisa 5 voucher dan 4 vouchernya sudah dipesan oleh pelanggan ibunya. Tai pun menyimpan satu nomor 69 dan memang setiap hari kerjaannya adalah menyimpan satu nomor, siapa tahu dia bisa beruntung di kemudian hari. Saat pulang ke rumah, Tai pun kaget karena ibunya sudah dipukul oleh seseorang. Dan yang melakukannya adalah dua orang penagih hutang. Ibunya sudah tidak sanggup membayar hutang selama 3 bulan. Saat hendak dipukul, Tai pun menangkis serangannya dengan menggunakan setrika yang panas. Bagaimana mungkin setrika bisa langsung panas kalau pas dicolok ya guys? Singkat cerita, Tai dan ibunya pun berusaha kabur. Tai pun akhirnya terpojok, tapi tiba-tiba ada seorang polisi yang menghampiri mereka. Tapi sialnya, polisi itu mampir hanya untuk membeli lotre dari Tai. Dan polisi itu pun langsung pergi meninggalkan mereka. Karena tidak sanggup membayar, kotak lotre Tai pun akhirnya diambil. Tai pun kebingungan bagaimana memberitahu ibunya bahwa kotak lotrenya sudah diambil. Yang lebih apesnya lagi, ternyata nomor lotre yang disimpan Tai kemarin ternyata memenangkan hadiah utama. Mau tidak mau, Tai pun memberitahukan ibunya yang sebenarnya. Ibunya Tai pun langsung berniat kabur karena pemenang lotre yang sudah memesan 4 tiket kemarin akan datang ke rumah mereka. Belum sempat kabur, para pemenang lotre itu pun sudah ada di depan rumah ibunya Tai. Shin lalu menjelaskan siapa pria ini yang bernama Wen. Jadi dia ini adalah pemeran figuran di dalam sebuah film yang sama sekali tidak dianggap karena aktingnya yang sangat jelek. Saking jeleknya, dia hanya bisa memerankan pemeran orang yang selalu ditembak mati. Selanjutnya, pria ini bernama Kung. Jadi dia ini adalah mantan seorang petinju yang dulunya pernah menjuarai 2 kali pertandingan. Tapi setelah itu dia tidak pernah menang lagi dan sekarang dia menjadi kismin dan hanya menjadi sales obat WC. Kung pernah mempromosikan obat pembersih WC-nya dan inilah yang terjadi. Saya sarankan jangan menonton ini sambil makan karena kalian bisa muntah. Selanjutnya adalah Zo. Perempuan ini merupakan sales yang bisa menjual apa saja, bahkan dia diklaim bisa menjual sebuah kapal selam.
Setelah ditelantarkan orang tuanya, Ju hanya tinggal bersama adiknya. Dia ingin menggunakan uang undiannya supaya bisa memperbesar gunung kembarnya, karena dengan begitu dia merasa tampil pede dan bisa dengan mudah menjual produk-produknya. Wen menyarankan untuk melaporkan hal tersebut ke kantor polisi. Tapi setibanya mereka di kantor polisi, mereka dikejutkan dengan seorang polisi dan seorang korban dari judi bola yang malah ditembak karena sudah melaporkan kejahatan judi bola. Melihat hal itu, mereka pun tidak jadi melaporkan karena tidak mau bernasib sama seperti korban sebelumnya. Jo pun berinisiatif untuk menyusup dan mengambil kembali koper milik mereka. Tai pun mengatakan karena mereka tidak bisa melakukannya karena sebelumnya ada 2 orang pencuri yang mencoba merampok di tempat itu malah tewas tersetrum. Karena di sana penjaganya juga sangat ketat dan diawasi oleh CCTV 24 jam. Kung dan kawan-kawan pun tidak peduli, pokoknya mereka akan kembali besok untuk mengambil tiketnya dan Tai harus bertanggung jawab atas itu semua. Dan yang terakhir adalah Beat. Di sini belum diceritakan siapa dia sebenarnya. Tapi Tai sepertinya tertarik dengan perempuan ini. Semalaman Tai tidak bisa tidur untuk memikirkan bagaimana caranya bisa merebut tiket lotrenya kembali. Akhirnya ia mendapat sebuah ide gila supaya bisa masuk ke dalam sana. Keesokan harinya Tai pergi sendirian ke tempat di mana kotak lotrenya disimpan. Ini adalah bos Chae. Dia adalah bos 2 penagih hutang yang mengambil kotak milik Tai tadi. Selanjutnya Tai mencari informasi dari orang-orang sekitar yang berada di tempat itu. Tai pun mendapat informasi bisa memasuki ke dalam gedung tersebut asal membawa seorang petarung tinju untuk diadu dengan petarung tinjunya milik bos Chae. Tai juga mendapat informasi dari tukang bakmi di mana tempat kotak lotrenya berada. Bibi penjaga bakmi itu sering mengantarkan makanan ke dalam gedung dan dia melihat bahwa kotak lotre itu tersimpan di dalam sebuah brankas. Dan dia pun memberitahu Tai di mana letaknya. Setelah mendapatkan semua informasi, Tai pun langsung pergi. Selanjutnya Tai memberitahu kepada pemenang lotre yang lain tentang rencana gilanya. Zhou, Kung, dan Wen tidak menyetujui rencananya Tai, tetapi tiba-tiba Bet mengatakan kalau dia bersedia ikut. Bet mengatakan lebih baik kita berusaha daripada tidak melakukan apa-apa. Zhou dan kawan-kawan pun akhirnya termenung dan berniat memikirkannya kembali. Mereka semua berkeinginan untuk mengubah hidup mereka menjadi lebih baik dengan hadiah undian utama itu. Besoknya Tai pun dikejutkan dengan kedatangan mereka berempat dan mereka setuju untuk ikut dengan rencananya Tai. Dan misi pun dimulai. Jadi misinya adalah Wen berakting untuk menjadi seorang anggota dewan dan Kung berperan sebagai petinju untuk diadu dengan petinjunya bos Chae. Sementara tugasnya Zhou adalah berperan sebagai sekretarisnya Wen yang bertugas untuk menggoda anak buahnya bos Chae. Sementara itu Tai memperoleh uang palsu untuk dijadikannya uang taruhan senilai 1 juta baht yang dicampurnya dengan 100.000 baht uang asli. Tai mendapatkannya dari properti film miliknya si Wen dan uang aslinya dipinjam oleh si Kung dari agen bandar judi bola. Ibunya Tai pun sebenarnya mengkhawatirkan dengan rencana Tai tersebut, tapi Tai mengatakan kalau mereka tidak punya pilihan lain. Misi pertama pun dimulai. Wen datang dengan menggunakan mobil sewaan dan sebagai si Jo sebagai sekretarisnya yang sangat tampil seksi. Dengan gaya tersebut mereka berdua pun akhirnya berhasil menemui bos Chae. Wen mengatakan kalau dia menginginkan kembang api untuk istrinya. Dan dia menantang bos Chae untuk bertaruh tinju dengan melawan petinjunya. Wen pun mengeluarkan skill aktingnya yang sangat jelek. Pada awalnya bos Chae mengatakan bahwa tempat mereka hanyalah pabrik kembang api, bukan tempat untuk judi tinju. Tapi Kung langsung datang dan membuat bos Chae langsung tertarik untuk mengadunya dengan petinjunya. Rencana pertama pun berhasil. Selanjutnya giliran Bet dan Tai yang beraksi. Bet merupakan seorang tukang kunci yang bisa meniru kunci apa saja.
Tai memberikan Beat sebuah seragam untuk menyamar menjadi karyawannya Bos Cie. Selanjutnya kita diperkenalkan lagi dengan anak buah punya Bos Cie yang bernama Shake. Kelihatan di sini bahwa Shake mempunyai pengaruh sehingga bisa menyuruh-nyuruh anak buahnya Bos Cie. Oh iya, sebelumnya saya panggil saja kedua orang ini dengan si kurus dan si gendut karena memang tidak tahu namanya siapa. Si gendut merasa heran kenapa si kurus merasa takut dengan Shake. Lalu si kurus pun menjelaskan kalau Shake mempunyai tugas khusus dan mempunyai sebuah pistol. Di tempat lain ketika sedang bersantai, Beat pun akhirnya menjelaskan siapa dirinya. Beat mengatakan bahwa sebelumnya ayahnya merupakan seorang tukang kunci yang ditabrak oleh seorang pengusaha kaya. Dan karena Beat tidak mempunyai uang untuk menyewa pengacara sehingga pengusaha kaya tersebut pun lolos dari tuntutan hukum. Beat ingin menggunakan hadiah utama dari lotre tersebut untuk menyewa pengacara yang hebat. Meskipun ia tahu bahwa pengusaha kaya yang sudah menabrak ayahnya dan menyebabkan ayahnya koma tetap akan menyewa pengacara yang lebih mahal lagi. Tetapi ia tetap akan melakukannya karena memang dia berniat untuk membalaskan dendam. Selanjutnya kini giliran Tai dan Beat yang beraksi. Mereka berdua akan membobol berangkas sementara teman yang lain akan mengalihkan perhatian. Gwen pun akhirnya menyerahkan uang $1 juta yang dicampur dengan uang yang palsu. Saat itu juga Bos Cie memperkenalkan petarungnya yaitu Roteng. Melihat petarung tersebut, Kung pun langsung lari ketakutan karena Roteng merupakan juara MMA yang tidak terkalahkan dan dikenal dengan rahang besi. Karena hal itu pun Wen langsung berbohong untuk meyakinkan Kung kalau dia bisa menang dengan bantuan suci. Bantuan suci yang dimaksud adalah berupa lipstick dan yang tolonya Kung pun mempercayainya. Dan pertandingan tinju pun dimulai. Kung yang percaya dengan pelembab suci itu pun dengan pedanya melawan Roteng sehingga dia terus dihajar habis-habisan. Kini giliran si Jo yang beraksi untuk menggoda si Kurus supaya bisa mengambil kunci berangkasnya. Jo pun lantas mengajak si Kurus ke ruangan sepi dan dia berhasil mengambil kuncinya. Shake pun menaruh curiga kepada Wen apalagi si Jo tidak ada di tempat itu. Tai pun lantas datang menemui Jo untuk mengambil kunci berangkasnya. Tai pun langsung berinisiatif untuk mematikan lampu dan memukul si Kurus. Tapi yang mana pukul malah si Jo. Si Kurus pun langsung sadar kalau mereka sudah bersekongkol. Tapi untungnya Tai berhasil memukul si Kurus sehingga membuat dia menjadi pingsan. Kung pun terus-terusan dipukul sehingga menyebabkan bibirnya jadi joncor dan dia terus minta pelembab bibir saktinya. Shake yang curiga pun akhirnya berkeliling untuk mencari si Kurus dan si Jo. Tai yang sudah dapat kuncinya pun langsung pergi ke berangkas untuk mengambil kotak lotrenya. Yang sialnya ternyata kunci gembok itu sudah diganti dengan kunci sidik jari. Mau tidak mau Tai dan Beat pun mengangkat si Kurus untuk mengambil sidik jarinya. Selanjutnya kali ini giliran Beat yang mengeluarkan skill untuk membuka kunci gemboknya karena kunci berangkasnya ternyata tidak tersedia. Karena memang merupakan anak seorang tukang kunci, Beat pun akhirnya berhasil membuka berangkasnya. Tapi ternyata sebelumnya si gendut sudah mempunyai rencana jahat untuk mengambil semua isi berangkas dan menyalin sidik jarinya si Kurus. Si gendut pun sudah berhasil mengambil semua uang dan kotak lotre miliknya si Tai. Si Kurus tiba-tiba bangun dan hendak menusuk si Tai. Di sisi lain, Shake memberitahu Bos Cie bahwa si petinju itu bukan petinju melainkan seorang sales obat. Bos Cie pun langsung mendatangi Wen dan bertanya siapa dia sebenarnya. Di tempat lain si gendut yang hendak membawa lari kopernya tiba-tiba bertabrakan dengan si Jo.
Untung saja si Kung sudah menyadari kalau mereka sudah ketahuan dan langsung mengajak Wen untuk kabur. Kung sangat kaget dengan mukanya sendiri karena dia terlihat sangat jelek. Beat pun akhirnya menyetrum si Kuro sehingga membuatnya menjadi pingsan. Sementara itu Joe dan Beat pun terlihat semakin akrab dan mereka pun mulai jatuh cinta. Tak berselang lama, Tai pun berhasil menemui si gendut dan dia pun langsung menyetrumnya. Selanjutnya mereka berlima pun langsung bertemu dan mengira kalau misi mereka sudah berhasil dan selesai. Yang sialnya Zack pun tiba-tiba langsung datang dan menodong pistol kepada mereka semua sehingga membuat mereka semua ketakutan. Tai yang memang sudah mempunyai rencana matang, dia menyiapkan rencana B kalau rencana yang pertamanya gagal. Jika kalian ingat apa yang dilakukan Joe sendirian, dia menyiapkan sebuah bubuk misiu dengan bom peledak yang bisa meledak kapan saja. Sementara menunggu tempat itu meledak, Tai pun akhirnya menyerahkan koper lotrenya. Dan bertepatan dengan itu semua, tempat itu pun langsung meledak dan mereka pun bisa dengan mudahnya kabur. Yang sialnya mobil yang mereka sewa terhalang oleh mobil lain sehingga mereka mengambil mobil yang bisa digunakan. Yang beruntungnya mobil tersebut tidak berkunci dan ada kunci mobil di atas kapnya. Mereka pun akhirnya bisa kabur dan pulang ke rumah ibunya Tai dengan menobrak pintu gedung tersebut. Sebelum melempar kotak lotrenya, Tai sudah menyembunyikan lotrenya di sakunya. Sementara itu karena murka, bos Ye pun akhirnya menyuruh Zack untuk menembak si kurus dan si gendut. Mereka semua hendak berpisah untuk menghilangkan jejak. Tapi sialnya ibunya si Tai tiba-tiba ditangkap oleh si Zack dan dijadikan sandera. Tai pun berpura-pura untuk menyerahkan tiket lotrenya sementara dia mulai mendekati si Zack. Melihat ada kesempatan, Tai pun langsung berusaha merebut pistol miliknya Zack. Teman Tai yang lain pun berusaha membantunya tetapi tak sengaja pistol itu pun menembak ibunya si Tai. Dan saat si Zack hendak menembak si Tai, tiba-tiba dia ditembak oleh seseorang. Ternyata ini adalah agen bandar judi bola yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Tai kalau rencana mereka berdua yang kedua gagal juga. Tapi mereka harus rela kalau semua lotrenya diambil oleh bos agen bandar judi bola ini karena sebelumnya Kung berhutang 100.000 baht kepadanya. Ibunya Tai pun masih hidup dan masih sempat dilarikan ke rumah sakit. Setelah menunggu beberapa lama operasi, ibunya Tai pun berhasil diselamatkan. Dan setelah sebulan menjalani perawatan, ibunya Tai pun akhirnya dibolehkan pulang. Tai dan kawan-kawan pun menceritakan semuanya kepada polisi. Dan bos Ye pun sekarang menjadi buronan. Mereka berlima pun akhirnya berkumpul kembali dan merasa sangat kecewa karena sudah kehilangan lotrenya. Tai pun berinisiatif untuk menjual mobil yang mereka bawa kabur tersebut dan mereka akan membaginya berlima. Mereka pun akhirnya membuka box pickup miliknya bos Ye tersebut yang ternyata di dalamnya masih ada ayam petarung miliknya bos Ye. Yang ternyata kalau ayam itu adalah ayam petarung yang mencapai harganya sekitar 8 juta baht dan mereka pun sangat senang. Kung pun akhirnya mendirikan sebuah sasana tinju dari hasil menjual ayamnya kepada bandar judi bola. Wen kini sangat terkenal dan banyak menjalani proyek film meskipun aktingnya masih jelek. Sementara si Jo tidak jadi memperoperasi payudaranya dan benar saja dia pun berhasil menjual kapal selam lagi. Sementara Tai dan ibunya pun membuka kios lotre yang lumayan besar.
Tai pun melihat berita di internet kalau pelaku yang sudah menabrak ayahnya Beat pun akhirnya tetap bebas karena dia menyewa pengacara yang mahal meskipun Beat sudah menyewa pengacara yang lumayan handal. Akhirnya Tai pun mendatangi Beat lagi untuk menjalani satu misi lagi. Mereka berlima pun akhirnya berkumpul kembali dan membuat suatu misi untuk membalaskan dendamnya si Beat dan mengadili si pelaku penabrak ayahnya. Dan misi yang kedua pun dimulai dengan berakhirnya film ini. Mungkin ada sequel keduanya. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa subscribe guys. Thank you.